buka mata tuh ada satu ruangan yang emang nggak ada ujungnya gitu. Jadi kayak ke atas kita nggak tahu mau megang kemana, ke pinggir kemana gitu kan. Terus yang diinjak kita juga, ini tuh nginjak apa enggak gitu. Tapi sekarang pertanyaan saya lebih ke yang agak sedikit spesifik ya Kang ya. Misalnya, pernah nggak Kang Delki bersentuhan langsung dengan pengalaman seperti sleep paralysis atau erup-erup, atau lebih ke astral projection, atau misalnya diajak langsung melihat alam sebelah, pernah nggak? Jadi, nah ini yang Daki bilang kenapa ya kok nggak sepeka orang lain gitu kan? Karena Daki juga baru ketika tadi ngobrol sama teman-teman kru di bawah tadi gitu kan, ketika ditanya apa sih, ada nggak pengalaman bla 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 gitu kan? Daki cuman pas begitu ngedengar ada teman-teman di sini yang bilang bahwa ketika sakit tuh kita panas tinggi terus seperti apa gitu kan. Nah itu dirasain Daki ketika usia dari kelas 1 SD sampai ke SMP. Itu sampai sekarang mimpinya itu masih jelas banget, seperti apa kondisinya, seperti apa perasaannya, itu masih kebayang sampai sekarang. Cuman untuk sekarang ketika panas tinggi pun Daki udah nggak pernah ngerasain seperti itu lagi. Jadi lebih ke ketika dulu tuh mimpinya tuh ketika misalnya sakit panas tuh ada orang yang kayak kita kayak di nah Sama kayak saya betul. itu Itu. jadi iya itu, jadi kayak ada yang narik, terus si tarikannya itu benar-benar kuat banget, kerasa banget gitu. Ketika ditarik tuh posisi mimpinya itu Delki masih tidur di mimpi itu. Tapi itu mimpi posisinya. Mimpi. Tapi nggak pernah nyebrang ke alam sebelah. Nah, jadi ketika mimpi kita ditarik itu, jadi di dalam mimpi itu Delki lagi tidur, terus dibangunin, ditarik tuh ketika ditarik kita di apa sih namanya teh? Didorong itu masuk, ada kayak disebut pintu juga bukan pintu gitu, apa ya namanya? Jadi lebih Terbang. ke kayak backlight aja gitu tuh. Oh. Jadi ketika masuk itu buka mata tuh ada satu ruangan yang emang nggak ada ujungnya gitu. Jadi kayak ke atas kita nggak tahu mau megang kemana, ke pinggir kemana gitu kan. Terus yang diinjak kita juga, ini tuh nginjak apa enggak gitu. Serem loh kalau gitu loh. Itu Bingung. kalau yang Delki rasain ketika mimpi itu kan Delki tuh teriak minta tolong gitu kan, teriak minta tolong terus lari gitu kan. Nah ternyata di alam nyatanya pun yang nungguin Delki mama yang nungguin Delki pada sakit itu, Delki emang kayak gitu. Jadi Delki lari, Delki teriak-teriak di kamar tuh, terus lari sampai yang buat gorden tuh ya, gorden atas, Delki naik ke atas, dan itu sampai semuanya pada penyon-penyon gitu, karena ditarik sama Delki naik ke atas gitu. Dan itu terjadi sampai masa-masa SMP. Sleepwalker bukan? Delki nggak ngerti. Jadi kondisi kita tidur tapi kita jalan-jalan kemana? Ya, tapi matanya nggak merem. Jadi kayak bangun aja gitu. Cuman ketika udah beres itu, yang ditanya tuh, yang Delki inget tuh, tadi kenapa gitu? Delki inget, tapi bukan di sini gitu. Bukan di kamar posisinya gitu Delkinya. Jadi yang Delki inget Delki naik, Delki coba berdiri terus ngerangkul megang apa, tapi posisinya bukan di rumah gitu yang Delki ingat. Jadi ada satu ruangan yang emang ada ujungan, kita lari ke sana, ternyata bukan ujungnya gitu. Jadi masih nggak tahu deh posisinya itu apa ya, kayak kotak-kotak tapi bulat gitu, tapi kita nggak ngelihat ada dinding atau ujungnya di ruangan itu tuh gitu. Benar-benar kayak diambil aja pluk, disimpan di alam yang kita tuh nggak tahu itu di mana. Tuh, itu jadi, nah kondisi itu yang Delki tangkep dulu tuh emang ternyata ini mungkin salah satu dari kondisi pada saat sakit dan kita ngigau atau seperti apa, dan jauh pemikiran Delki ke hal-hal yang
mistis gitu. Cuman ketika justru beberapa kali termasuk tadi dibawa sama krunya TNI ngobrol-ngobrol tuh, oh gitu ya, oh ternyata ada hubungannya juga ya. Nah itu gitu. Jadi Deki nggak tahu apakah ini memang hal yang emang berbau mistis kah atau enggak, itu yang dulu Deki rasain. Karena Deki cuman berpikir bahwa kondisi itu pada saat itu Deki sakit panas yang emang tidak bisa mengendalikan diri pada saat panas tinggi gitu. Itu kondisi sakitnya berapa hari? Lama itu? Itu selama kondisi panas tinggi itu pasti tiap hari kayak gitu teh. Itu bisa 3 hari sampai 4 hari. Agak sesak. Dan ketika Deki flashback memikirkan waktu kejadian mengenang lagi mengenang lagi bahwa mimpi itu seperti itu. Kayak nyelek gitu teh. Gak enak banget soalnya rasanya gitu. Ada di ruangan kayak gitu gak enak banget gitu. Dan nggak mau lagi. Saya pernah ngerasain sih kurang lebih sama, tapi nanti mungkin akan spesial aja ya, khusus nanti saya cerita ya. Tapi pada saat Kang Delki menceritakan soal pengalaman seperti itu, saya ngerti dan ternyata saya nggak sendiri. Maksudnya pada saat kecil saya punya teman juga, orang-orang seperti saya gitu. Salah satunya Kang Delki. Yeah. Karena saya pernah ngerasain seperti itu. Dan itu tuh kalau kita ngobrol pengalaman kayak gitu ya, itu kan mimpi. Jadi ketika diobrolin ke orang tuh, apaan sih lu gitu, ngomongin apa sih gitu kan. Tapi itu bukan mimpi karena betul-betul jelas gitu. Iya. Itu sampai kita misalnya bersentuhan dengan sesuatu itu benar-benar kerasa. Dan cuman ketika kejadian gitu, Deki nggak cuman lagi tidur teh. Pernah waktu itu ketika lagi di kamar mandi, itu lagi panas tinggi di kamar mandi, tiba-tiba udah nggak inget lagi. daknya tuh kemana? Jadi yang ketika Deki inget terakhir tuh ketika di kamar mandi, pas begitu mau mandi, tiba-tiba nggak inget kondisi di kamar mandi seperti apa, tapi ingetnya tiba-tiba ada di ruangan kayak gitu lagi gitu. Kang Delki pernah nggak ya selama pernah mengalami ini kan pasti kan melewati beberapa tahun ya sampai detik sekarang, pernah nggak nanya sama Ustadz, Kang Delki Muslim? Iya. Pernah nanya sama Ustadz atau apa tanggapannya? Jadi disimpan aja ya? Disimpan. Spesial dong berarti untuk yang bercerita, jadi supaya lebih mengenal akhirnya sosoknya Kang Delki seperti apa. Wah. Sebenarnya gini teh, untuk menceritakan hal itu tuh ada nggak enak di sini, ada nggak enak sumpah. Jadi ketika nyeritain itu tuh, karena Deki membayangkan kondisi ruangannya itu nggak enak banget gitu teh. Kalau misalnya melihat atau mendengar pernah? Kalau melihat mungkin sampai sekarang, alhamdulillahnya belum pernah. Kalau mendengar, itu mungkin kalau dibilang sering deh, karena di rumah tuh rumah tuh posisinya ada di belakang sebuah gedung olahraga badminton ya. Nah, ada sejarah dari si gor itu tuh bekas makam keluarga. Keluarganya Kang Delki? Bukan, keluarga orang lain sih. Jadi dibangun gor pada waktu itu emang sering terjadi hal-hal yang emang mungkin dibilang mistis, atau banyak orang ketika lewat ke sana itu melihat sosok. Tapi beberapa kali Deki lewat sana sering banget itu nggak pernah gitu. Cuman kalau untuk suara itu emang sering terjadi di situ. Dalam seminggu tuh kadang ada 2 sampai 3 hari itu di atas jam 12 atau jam 1 itu pasti ada suara teriakan orang yang sedang badminton. Teriakan tuh? Jadi kalau di gor itu kan kita menggema ya, wah gitu, terus ada suara cemesan raket gitu kan. Nah itu sering terjadi dalam 1 minggu tuh, kadang ada 3 hari itu pasti ada suara itu di atas jam 12 atau jam 1-an gitu. Dan kondisi di lingkungan sekitar itu udah jadi hal yang biasa. Jadi udah hal biasa aja, jadi mereka nggak kaget lagi gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, sekarang udah nggak ada lagi hal itu. Di gor itu tuh nggak pernah terjadi. Karena lagi. udah rame nggak? Barangkali jadi Mungkin karena si kondisi tempatnya juga
di sekelilingnya udah mulai padat lagi. Kalau dulu kan masih ada kebun-kebun, masih ada tanah yang kosong, belum terisi rumah. Kalau sekarang kan udah penuh, terus di pinggirnya juga udah mulai terbangun pabrik-pabrik industri. Tapi nggak ada yang pernah diganggu atau apa merasakan? Kalau untuk sekarang enggak, tapi kalau dulu emang iya. Merasakannya seperti apa? Jadi kalau dulu lebih ke kalau dari pribadi nggak secara langsung melihat atau merasakan seperti apa ya. Cuman dari gangguan itu terjadinya ke mama pernah, adek pun pernah. Kalau adek dia melihat ketika lewat ke sana, jadi ada orang lagi gini aja di gang itu. Lebih ke apa ya? Mewujudkan eksistensinya mereka mungkin ya. Itu 5 tahun ke belakang lah, 5 tahun sampai 6 tahun ke belakang kejadian terakhirnya seperti itu. Ada itu lewat, ada sosok orang lagi jongkok, jika ngelihat itu sampai 3 minggu deh sakit. Oh, sakit. Iya, ada itu sampai sakit 3 minggu. Dan ada itu termasuk orang yang emang pendiam, jarang ngobrol gitu kan. Cuman pada waktu itu dia emang histeris banget gitu. Dan dari itu nggak pernah, alhamdulillahnya itu nggak pernah sampai merasakan atau melihat sosok-sosok yang kayak gitu. Tapi kemasukan ada di mereka? Nggak pernah ada yang kemasukan? Nggak pernah. Kita dari tadi cerita yang horor-horornya. Ya. Tapi ada nggak sih yang baik dari mereka? Atau gimana deh versinya Kang Delki gitu? Ada yang baik atau ngejagain atau apa? Kalau Delki sendiri ya termasuk kejadian-kejadian yang Delki alamin itu karena kan kondisinya ketika Delki bertemu dengan orang yang mungkin sosoknya udah disebut meninggal di dunia gitu kan, tapi ternyata Delki bisa diketemukan secara fisik utuh langsung gitu, walaupun sebenarnya mereka udah meninggal sebelumnya gitu kan. Tapi dari kondisi itu bahwa Delki membuat kesimpulan bahwa kalau toh emang mereka menampakkan diri sebagai orang yang sama di dunia gitu kan, tapi mereka juga ke Delki ya itu hal seperti halnya kita hablum minanas gitu kan. Jadi ketika kita berbuat baik ke seseorang tuh kita emang benar-benar diperlakukan baik juga sama orang yang sama, walaupun mereka sebenarnya udah ada di alam lain gitu. Itu gitu karena ketika kita percaya hal itu ada, ya udah kita percaya emang itu kewajiban kita gitu kan. Cuman ketika kita mempermasalahkan atau membuat kita jadi merasa takut atau apa, jadi terganggu kehidupan kita di dunia gara-gara hal itu juga sebenarnya hal yang mungkin kata Delki mubazir lah. Kita mempermasalahkan dunia itu, kita menakutkan diri kita dengan adanya dunia itu. Betul. Gitu. Jadi karena yang Delki rasain ketika ada kontak dengan orang-orang makhluk-makhluk yang seperti itu, ya mereka fine-fine aja ketika kalau misalnya, apalagi kitanya nggak ngeh gitu kan ya, kita nggak ngeh bahwa mereka emang udah ada di alam mana, nah mereka juga masih, kalau dibilang manusia tuh masih respect ke kita gitu kan. Iya. Komunikasinya juga masih enak. Kalau emang Delki kemarin nggak menyadari bahwa Delki diajak main sama si ibu suster itu, toh si ibu suster itu juga cuma ngajak main, nggak ngapa-ngapain. Betul. Walaupun Delki sampai nggak sebenarnya nggak inget gimana sih ngajak mainnya gitu, karena yang Delki inget cuma nganterin doang gitu kan, ke kamar mandi langsung ke kamar lagi. Cuman kalau ngelihat dari cerita atau ngedengar dari cerita si bapak security ini, Delki diajak main, toh sampai sekarang juga visi Delki nggak pernah terganggu sama hal-hal yang kayak gitu sih. Berarti Kang Delki setuju kalau misalnya kita bilang pada saat kita berpikiran positif, kita tidak berniat untuk mengganggu alam mereka, kita akan didekatkan dengan kaum mereka yang memang positif juga. Setuju? Betul, karena ya kita juga kan hubungan sama alam lain itu kan, sama makhluk-makhluk ciptaan Allah juga yang lain, jin gitu kan, terus hubungan sama manusia, hubungan sama Allah juga gitu. Ketika kita berbuat positif atau baik terhadap mereka, pasti mereka juga bakal membalasnya dengan kebaikan juga gitu. Itu sih kalau misalnya emang kita yang emang berniat ada negatif gitu kan, atau menjadikan mereka jadi jadi objek yang emang
mungkin buat mereka ngapain gitu kan, Iya, gitu kan ya kan. betul. Kalau untuk manusia Iya. mungkin ada satu keuntungan gitu kan, cuman ketika ngobrolin dari pihak merekanya sendiri itu mungkin mereka juga apaan gitu kan, kita gini-giniin gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya mereka dibikin kayak gitu kan juga mungkin terusik ya, merasa terganggu, dan wajar kalau misalnya ada orang yang emang diganggu sama makhluk-makhluk lain ketika mereka mengganggu mereka. Analoginya mungkin seperti ini, kayak kita lagi ngelihat ada salah satu sekumpulan anak-anak muda yang lagi nongkrong, terus tiba-tiba kita lemparin, wajar nggak sih marah? Ya udah pasti Wah, dikebukin. gitu ya nggak? Siapa sih ini gitu? Nah, Iya. kadang aku juga maksudnya kasihan ya sama penghuni dari alam sebelah. Kadang-kadang ya mungkin banyak dari rekan-rekan kita juga yang memang keperluannya untuk konten ya, mungkin mau mengenalkan dunia sebelah. Ya. Cuman beberapa dari rekan-rekan juga kadang memang saya ada kurang sepahamnya juga. Kayak misalnya gini, udah dipancing supaya datang, tiba-tiba pada saat datang itu tuh mereka tuh kaum sebelah tuh lagi pada dingin-dingin aja. Kalau bahasa Sunda itu tiis-tiis aja lagi, mungkin ngobrol, mungkin ngapain gitu. Terus tiba-tiba dipanggil, ditarik, dimasukin ke orang. Terus abis udah gitu dimasukin, terus dia ngadat-ngadat, terus marah-marah gitu ya, ngadat-ngadat tuh marah-marah. Abis itu dikeluarinnya tuh didoa-doain sampai dia kepanasan. Lah terus buat apa gitu? Jadi kayak ya mungkin memang untuk keperluan konten, tapi kadang kasihan nggak sih? Maksudnya mereka lagi dingin-dingin aja gitu. Karena gini, sama halnya kita menjaga perasaan manusia juga. Kita berbuat baik pun belum tentu dinilai baik, gitu kan. Kita berbuat baik pun pasti ada pandangan yang berbeda dari lawan kita atau orang lain gitu kan. Nah, halnya sama ketika kita membuat satu konten kah, apakah itu gitu kan. Mungkin kita niatnya nggak seperti itu, tapi ketika mereka menganggapnya bahwa Seperti ini itu. menjadi penggangguan, Iya. nah itu yang jadi permasalahannya. Karena semua niat baik kita tuh nggak semuanya ditangkap baik juga gitu. Betul. Mau sama manusia maupun mungkin sama makhluk lain gitu kan. Padahal mungkin sisi lain banyak yang baik-baiknya yang cuma pengen memperkenalkan Ya. di sini tuh ada makhluk apa ya, Ya, gitu. Penunggunya itu. mungkin kita pengen kenalan Ya, dan lain-lain gitu ya betul. dari kaum jin di daerah situ gitu. Ya. Cuman ada juga yang mungkin memang untuk atraksi, kita bisa sebut atraksi. Betul, ya. Dan ketika kita secara manusia mau memperkenalkan alam lain atau sosok lain ke dunia gitu kan, atau ke orang lain gitu kan. Nah, ketika makhluk ininya nggak mau diekspos, Iya. ya kan? Nah, Tapi ditarik bisa suruh ya, masuk ke badan iya, orang. gitu. Tapi juga ada yang emang mungkin makhluk lainnya lebih ke slow aja gitu, ya oke aja deh gitu Ya kan. udahlah, sok aja. Iya, mungkin gitu juga sih gitu. Ya, kita analogikan ke sesama manusia aja, ketika kita mau ngajak kebaikan belum tentu dia responnya baik pula gitu. Misalnya, sholat yuk misalnya. Sok yang maneh. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada juga yang emang kita tarik untuk berbuat baik atau misalnya melakukan hal baik. Sholat yuk. Nuhun pisan udah diingetin. Nah, ada juga kayak gitu gitu. Padahal udah pasti ngajak sholatnya baik gitu. Iya. Tapi betul. ada juga yang emang sok we. Nah, gitu kan. Rencananya abis ini kita mau jalan-jalan malam ke salah satu hutan di kota Bandung lah, hutan pusat kota. Kang Delki mau ikut nggak? Insya Allah. Ikut ya? Insya Allah. Jadi ini bukan seperti macam explore dan lain-lain. Ya. Kita sebutnya jalan-jalan malam aja. Ya. Jadi cuma jalan-jalan malam-malam. Ada apa sih? Atau kalau misalnya teman-teman dari nanti kru ya, mungkin ada yang lihat sesuatu ya nggak apa-apa, tinggal bilang aja. Tapi niat kita baik kok. Kita cuma pengen jalan-jalan malam-malam aja. Tahu udah Kalau nggak di ada Bandung Satpol kayaknya PP kan? mereka lagi PSBB juga sih. Satpol PP di atas jam 9 udah lewat. Nggak ada. Jadi nanti kita mau jalan-jalan malam karena apa ya, si kata explore itu sekarang sudah bergeser maknanya. Jadi kalau misalnya kita sebut explore, yang di pikiran orang-orang adalah explore tuh nyari hantu gitu. Ya, Jadi betul, explore betul. tuh kayak kita tuh narik-narikin jin ya nggak sih, Ya. maksudnya kayak gitu. Ya. Tapi explore tuh bukan kayak gitu. Explore tuh cuman menjelajah seperti Dora. Kita jalan-jalan ke salah satu tempat, salah satu lokasi, dan kita lihat sekitar sana ada apa. Cuman silaturahmi mungkin ya dengan alam, yang alam banget ya nggak sih, ya kayak gitulah. Jadi nanti ikut ya Kang Delki. Insya Allah. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk para sponsor, terutama Vevan Java ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Vevan Java
Ini liquid-liquidnya buat kalian yang nge-vape, kalian bisa cobain liquidnya. Udah pasti terkenal dong ya, satu Bandung. Untuk Abigail e-liquid, Abigail clothing, ini Centuria, dan kopi ini yang enak banget, kopi lekoh yang Ya, ada di Hotel Salis di betul. bawah dengan harga yang affordable banget. Dan terima kasih juga kita ucapkan untuk Gonzo Bandung dengan Keren. outfit yang keren banget dan morning bell shoes. Nih. Juga tas, ini tasnya kece banget dari Confused. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kita ucapkan untuk Salis Hotel yang udah provide ruangan yang emang comfy banget buat kita, buat warga Bandung pasti harus cobain dong. Dengan harganya murah-murah banget. Pokoknya kalian bisa dapetin harga bintang 3 hotel senilai Rp300.000 aja. Terima kasih. Saya pamit undur diri, saya Indria Deva Saya Delki yang bercerita. Bye. Meleng ke belakang, itu gelap dan tidak ada siapa-siapa. Ketika aku balikin kepala ke depan, motor tuh kayak disamber apa gitu, jadi langsung ngebanting ke trotoar. Di situ aku black out.